live itu istri gue sudah ngomong ke gue, awas lo kalau ribut-ribut. Itu udah ngomong ke gue. Jangan. Jadi sudah diantisipasi sama istrinya ya Bung Binder ini cuy ya. Iya. Iya, jangan emosi, lu gak boleh ribut. Sebelum live, dia udah tahu. Mungkin dia sudah ada insting atau apa kali ya. Dan akhirnya cuy ya, Doni menyadari kesalahan tersebut dan meminta maaf dalam acara Bincang Sepak Bola di TV yang sama pada Rabu tanggal 9 bulan 10 2024. Nah cuy ya, kita simak perbincangan yang menarik dari Bung Binder di channelnya Ilan Al-Katiri soal kalimat Garuda Bule. Jangan lupa di subscribe dulu dong. Ya Bung, Gimana bos? Yang menanti ini. Apa ini? Wah ini kita mau ngobrol tentang timnas, bukan tentang apa-apa. Mau bahas timnas sedikit Bung. Oke. Ntar kita baca-baca dulu sebentar Bung. Bung Binder, kenapa nggak ludahin aja itu orang? Wah ini arahnya ke ini Bung, Garuda Bule ini Bung. Iya. Nah, saya mau ini dulu lah, mau prolog dulu Bung. Jadi pas saya posting tadi ada beberapa yang komen, Bang, kenapa yang kayak gituan lu up? Itu kan nanti semakin viral, dia semakin dapat panggung. Saya mikirnya gini Bung, kalau misalkan kita orang ini nggak boleh nge-up berita tentang yang satunya, terus mereka tiap hari nge-up berita yang menjelekkan timnas, rasanya nggak ada penyeimbang Bung. Bener nggak sih? Jadi kalau misalkan kita dilarang sedangkan mereka terus-terusan upload ya nanti nggak seimbang kan untuk beritanya gitu Bung. Ada tanggapan mengenai itu Bung? Ya kalau menurut gitu? Ya saya pikir gak ada masalah kan diupload kan. Itu kan gak ada masalah kan. Dan sebetulnya sebelum Anda upload kan juga udah rame di sosial media lainnya. Bener. Udah rame sekali. Cuma kan saya kan juga tidak menanggapi itu semalam. Ya, berusaha diam, sedikit ngeker, pengen jitak gitu, Bung, enggak? Ya, kalau saya udah emosi, mungkin Anda nggak mau ketemu saya kali. Anda nggak akan berada di depan saya kalau saya udah emosi. Iya, saya bukannya sombong. Kalau saya udah emosi, Anda atau siapapun nggak akan mau berada di depan saya. Maka itu saya nggak mau terpancing. Saya nggak mau terpancing aja. Orang mau ngomong apapun kan kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan materi pembahasan kami semalam itu adalah tentang pertandingan timnas. Ya. Bukan tentang pemain keturunan atau bukan tentang hal-hal lainnya, tapi tentang pertandingan. Nah, maka itu gue juga kaget ya kan, gue gak nyangka sama sekali, dan sebelumnya gak pernah terjadi hal seperti ini di stasiun televisi tersebut. Aman-aman aja sih. Jadi gue gak ngerti juga kenapa, karena di grafis-grafis juga gak ada istilah-istilah semacam itu. Tapi gue kan juga nggak mau menjadi, nah gue aja kaget kemarin dengar, maka itu gue bingung apa ini ya maksudnya ya. Walaupun disebut berkali-kali, tapi gue nggak mau terpengaruh sampai nanti gue harus berbicara hal yang lain yang di luar materi. Karena kan materinya itu yang gue dikasih tahu, yang gue di WA itu adalah tentang pertandingan timnas lawan Bahrain dan China, bukan tentang pemain keturunan Indonesia yang sekarang kita tahu sudah ada belasan di timnas kita. Bukan itu. Jadi orang banyak yang DM gue, kenapa Anda gak jawab? Kenapa Anda gak jawab? Loh, kalau saya jawab akan menjadi panjang lebar. Bener banget tuh cuy. Berarti itu menunjukkan bahwa Bung Binder ini profesional ya. Sudah berpengalaman dan dia juga hati-hati sekali dalam untuk menjawab satu pertanyaan ya. Iya kan? Buat apa juga hal-hal semacam itu kita tanggapi? Biarin aja. Dan itu kan menjadi tanggung jawab orang yang bicara semacam itu kan. Kan mulutmu adalah harimaumu. Ya kan? Tapi si host itu kayak berulang kali dia pengen coba ngomong Garuda Bule, kayak dua kali atau berapa kali itu saya dengar. Nah ini gak ngerti, gue juga nggak. Ini orang paham apa dia memang orang awam di dunia bola, atau dia memang ngerti tapi memang ada di kubu yang membenci program ini, atau sebelumnya memang kenal sama orang ini, Bung? Si host ini apa? Enggak. Oh, enggak. Nah, gue gak kenal, hanya ketemu hanya ketemu di studio, dan gue pikir kita kan gak bisa berpikir sesuatu yang kita gak tahu ya.
Jadi gue gak bisa ngomong apa-apa juga, karena kan gue gak kenal. Kalau kenal, mungkin gue bisa ngomong setelah acara. Tapi gue gak kenal, gak punya kontak nomornya juga. Oh, oke. Ya mungkin kita Iya anggap kan? dia awam lah di dunia bola kali ya, Bung ya. Nah, gue juga gak ngerti, karena gue gak biasa ngomong banyak sih di studio sih. Gue cuma ngomong soal materi pembahasan, udah, abis itu gue diam. Karena kan gue tipe orangnya yang gak akan ngomong banyak, kalau gue belum kenal sama orangnya. Ya. Gue memang tipe orangnya seperti itu. Gue akan kebanyakan diam. Ya udah, palingan ngomong yang diplomasi aja. Gue nggak mau. Karena kan kita belum kenal orangnya. Benar. Kita tahu, tapi gue kan nggak kenal. Jadi ya gue cuma nggak mau membahas sesuatu yang nanti jadi panjang lebar gitu. Dan pas kan kemarin itu kan, semalam itu kan ada istri gue juga. Jadi sebelum kita live itu istri gue sudah ngomong ke gue, awas lo kalau ribut-ribut. Itu udah ngomong ke gue. Jangan. Jadi sudah diantisipasi sama istrinya ya, mau bener ini cuy ya. Iya. Iya, jangan emosi, lu gak boleh ribut. Sebelum live, dia udah tahu. Mungkin dia sudah ada insting atau apa kali ya. Gue gak ngerti ya. Itu pas kita menuju ruang tunggu, dia udah ngomong, awas ya, lu gak boleh ribut, gak boleh emosian. Ya udah. Jadi ya gue harus keep calm di sana. Gue gak mau menanggapi sesuatu yang sebetulnya bukan materi pembahasan. Iya kan? Mahan banget. Orang Iya, maka itu gue nggak mau bereaksi juga. Gue cuma bingung nih, gak salah nih ngomongin seperti itu. Haram ini orang nih. Iya kan netizen kita kan aneh. WA gue harusnya digeplak, harusnya diapa, kan ada konsekuensi hukum. Kita gebrak meja aja di rumah orang lain kan kita ada konsekuensi hukumnya. Iya. Kita nggak boleh kan kasar, kita nggak boleh kasar di tempat orang lain. Ya udah, kalau bagi gue sih, ya gue udah tahu ini sebuah istilah yang salah. Dan gue sudah feeling habis ini pasti akan ada reaksi dari netizen kita, maka itu gue diam. Kalau gue sampai kemarin terpancing, gue berbuat sesuatu yang bodoh, nama gue yang rusak, bos. Benar banget itu. Ya kemarin udah oke lah itu. Cuman ya wajar sih. Iya, gue udah oke, gue harus diam. Kecuali kemarin memang materi pembahasannya adalah tentang pemain keturunan, terus ada istilah seperti itu. Nah, itu nggak mungkin. Gue gak akan memberikan pendapat, betul dong. Jadi beda konsep tuh ya sebenarnya. Iya kan, tapi kalau kemarin itu gak ada, nah, gue kaget. Jadi gue gak mau menjadi, artinya begini, gue gak mau masuk ke sebuah domain yang sebetulnya nanti memancing gue juga, iya kan? Karena kan lu tahu, itu hari yang kita bahas soal akamsi aja, lu tahu gue udah emosi, akhirnya lu tutup live-nya, ya kan? Udah cukup live udahan, udah emosi. Coba bentar lagi nyala. Iya, maka itu. Jadi gue nggak mau gitu. Dan gue yakin lu juga sepakat sama gue. Ini kan bukan hal yang perlu kita bahas, yang kita berikan edukasinya lagi. Gue udah berapa kali edukasi tentang pemain diaspora. Iya kan? Udah, kita nggak perlu aneh-aneh. Kita sekarang ini, bos, kita salurkan energi kita untuk mendukung tim. Kita jangan salurkan energi kita untuk hal-hal yang kita udah tahu, mana yang benar, mana yang salah. Udah, ya kan? Dan gua kan bukan kepolisian gitu, yang gua harus kemudian mengcounter dan memberikan penjelasan. Ya udah, lu mau pakai istilah semacam itu ya, kalau gitu ya resiko lu sendirilah, ya kan? Dan gue juga nggak mau tanggapin, karena kalau gue tanggapin, ternyata nanti gue koreksi, tahu-tahu ada yang nggak nerima atau apa, atau ini kan nanti gue yang bisa dibilang salah, ya kan? Benar. Ini kan gue diam aja, kecuali gue yang karena ngomong Garuda Bula itu sebetulnya gak ke gue. Coba nonton ulang, gak ke gue. Mukanya itu sama sekali gak ke gue. Jadi gue juga pikir ngapain ini gue tanggapin ya. Gak ngomong ke gue, ya kan? Ada aja. Karena gue gak ngerti. Setahu gue Garuda itu Indonesia. Garuda boleh muncul kata-kata. Ya benar kan? Ada. Nah itu gitu sih. Dan sepengetahuan gue kan. Saya ngerti posisinya, Bung. Karena gini, waktu itu saya juga pernah nge-host di salah satu channel di YouTube. Terus hostnya itu agak kaget juga. Saya waktu itu tamunya si Bung Toel, Bung. Waktu itu. Oke. Terus saya post. Post waktu itu, banyak orang yang komen kayak tadi juga kan ke Bung DM apa, kenapa nggak lu ini, kenapa ke saya juga kayak gitu, Bung, kenapa nggak lu jawab, kenapa nggak lu gini, padahal kan posisi kita waktu itu lagi nge-host itu kan cuma nanya aja kan, entah dia mau jawab apa kan, terserah yang jawab sebenarnya. Nah itu semenjak itu saya mau ngejelasin sulit, saya
akhirnya efeknya jadi negatif. Ya saya udah memutuskan saya nggak mau lagi sebenarnya nge-host di channel itu, dan ya udahlah, mau ngapain lagi, saya ngejelasin ke satu orang mungkin bisa, tapi kalau ke ribuan puluhan ribu orang ya agak capek. Iya. Makanya kalau netizen kita kan maunya, iya betul, dan netizen kita maunya kan kita berkelahi, nggak mungkin memang kita seperti itu. Kalau gua kan profesional, karena kecintaan mereka jadi panas aja bawaannya mungkin. Iya, maka itu orang yang sebetulnya bisa menang ya dalam sebuah pertempuran itu, ya kan, apakah itu pertempuran di hidup untuk menjadi sukses, adalah orang yang bisa menjaga emosinya di saat-saat yang kritis. Ya, agak susah sih memang. Ya, jadi kita harus bisa menahan emosi, jangan sampai kita terpancing. Kalau kita terpancing, nanti kita berbuat sesuatu yang bodoh, pasti nanti kita yang kena konsekuensi hukumnya, ya kan? Pasti. Jadi udah, bagi gue ya gak masalah, cuma gue kaget aja karena ya gue baru pertama kali juga sih dengar istilah seperti itu. Tapi dalam pikiran gue itu, gue kayak ngeblank sambil gue kayak, ini nggak salah ya. Ini istilahnya kalau obrolan warung kopi udah, kalau ini obrolan warung kopi udah beda ceritanya ini. Udah ribut habis di situ ya. Dan akhirnya cuy ya, Doni menyadari kesalahan tersebut dan meminta maaf dalam acara Bincang Sepak Bola di TV yang sama pada Rabu tanggal 9 bulan 10 2024. Saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas pengguna istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binder Singh. Nah cuy ya, jadi presenter tersebut sudah menyadari kesalahannya dan menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada pecinta bola Indonesia.